Kabur aja dulu. Tapi mau kabur kemana? Baru-baru ini viral di media sosial fenomena kabur aja dulu. Banyak orang ramai-ramai menuliskan tagar kabur aja dulu dalam unggahannya, terutama di platform X atau TikTok, bahkan Instagram. Dan fenomena ini bermula ketika orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri membagikan informasi tentang kehidupan mereka di sana, termasuk lowongan pekerjaan dan juga pengalaman-pengalamannya di media sosial. Namun baru-baru ini tagar tersebut digunakan dengan ungkapan rasa kekecewaan dan kecemasan generasi muda saat ini terhadap isu sosial hingga politik yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, nggak balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman semua di Beruntung, Berita Untung. Semoga kita semua mendapatkan keuntungan dari setiap tayangan yang ada di Cerita Untung. Guys, kali ini kita akan membahas sebuah fenomena. Nah, ini fenomena apa ya? Fenomena hashtag kabur aja dulu. Lantas kenapa ya hashtag itu bisa muncul ya? Oke, sekarang mari kita ulas di Beruntung, Berita Untung. Baru-baru ini viral di media sosial fenomena kabur aja dulu. Banyak orang ramai-ramai menuliskan tagar kabur aja dulu dalam unggahannya, terutama di platform X atau TikTok, bahkan Instagram. Dan fenomena ini bermula ketika orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri membagikan informasi tentang kehidupan mereka di sana, termasuk lowongan pekerjaan dan juga pengalaman-pengalamannya di media sosial. SDM Indonesia itu parah. Gimana nggak parah? Sejak pindah ke Jepang, tiap ketemu orang Indonesia, kepala gue kayak mau meledak. Ternyata orang Indonesia ada yang pinter banget sampai jadi profesor di Todai. Ada orang Madura yang kerja di perusahaan Jepang, baru setahun, dia angkat dong jadi direktur. Ada juga orang Batak yang dikejar puluhan pengusaha Jepang, soalnya dia juru kunci buat ekspansi bisnis ke Indonesia. Terus ada orang Purwokerto yang networkingnya gile. Koleksinya dari berbagai negara, ada aja. Ada juga Cina Medan, Bangka, orang Papua, Lampung, Manado, Bali. Banyak banget yang kualitasnya bagus, parah. Gue yakin ini di Indonesia masih banyak sebenarnya, cuma belum terekspos aja. Pindah ke luar negeri itu bukanlah sesuatu yang buruk dan juga tidak mempengaruhi nasionalisme kita. Bahkan itu dianjurkan dalam agama Islam. Here is why. Pertama, pada saat kita pindah ke luar negeri, artinya kita hijrah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dan yang terjadi adalah hidup dia berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Ekonominya membaik, sosialnya membaik, bahkan pada saat itu jumlah umat Islam pun bertambah. Jadi pindah atau hijrah ke negara lain, ke kota lain itu adalah hal yang baik. Kedua, ketika kita pindah ke luar negeri, justru itu membawa hal baik. Kenapa? Pertama, itu bisa membawa devisa negara yang jauh lebih banyak, serta membawa inovasi-inovasi dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya aja kayak B.J. Habibie. Dia juga membawa inovasi mengenai pesawat ke dalam negeri. Bahkan Bapak Presiden Prabowo juga sebelumnya kan pindah ke luar negeri dulu, kemudian kembali ke dalam negeri dan menjadi presiden. Namun baru-baru ini tagar tersebut digunakan dengan ungkapan rasa kekecewaan dan kecemasan generasi muda saat ini terhadap isu sosial hingga politik yang terjadi di Indonesia. Tagar hashtag kabur aja dulu ramai diserukan netizen di platform X sejak hari Minggu 9 Februari 2025. Bahkan sampai saat ini secara umum isi narasinya cukup memprihatinkan, bahwa ada segelintir orang di Indonesia yang mengajak orang-orang yang lainnya untuk kabur dari Indonesia, untuk mencari pendidikan, untuk mencari penghidupan yang lebih layak, juga untuk mencari keamanan, keadilan, pendidikan yang layak, dan sebagainya. Kabur aja dulu gitu, atau keluar aja dulu. Nah, kalau mungkin ya pindah aja keluarga negaranya sekalian. Nah, seruan tagar itu bisa muncul dikarenakan sejumlah orang mulai merasa jenuh tinggal di negara ini, di Indonesia. Lantas, apa coba penyebabnya? Yang pertama, masalah pekerjaan. Di daerah saya ada yang mau buka pabrik. Jadinya saya sudah berharap ingin mendapat pekerjaan, ternyata gagal karena adanya ormas. Ormas meminta jatah kepada pihak yang akan membuka pabrik.
dan investor pun kabur. Saya tadinya sudah berharap mendapat pekerjaan dari pabrik di sana. Ternyata gagal gara-gara ormas. Karena salah satu syarat membuka pabrik di sana harus izin dulu kepada ormas. Jadi menurut sejumlah orang yang ikut menyerukan tagar ini di platform X, mencari pekerjaan di Indonesia itu sangatlah sulit ya. Bukan hanya disusupi orang dalam, juga persyaratan yang cukup banyak, bahkan kadang berbelit-belit. Seperti batas usia yang dimana perusahaan ini cenderung mencari usia yang lebih fresh graduate, dan juga bisa dibayar dengan gaji yang sangat minim, dan mau disuruh apapun oleh perusahaannya. Harus good looking, tinggi badan minimal 3 meter, bisa mengendalikan pesawat jet, harus bisa ngidupin kembali orang mati, bisa mandiin jenazah, bersihin WC, pokoknya banyak banget deh. Dan bahkan bukan lagi harus bersaing dengan tenaga kerja yang bebas sekali masuk ke Indonesia yang berasal dari luar. Nah, banyak sekali netizen yang protes dengan syarat seperti itu. Padahal di luar negeri atau kita ambil sampel dari negara tetangga, yaitu contoh aja Malaysia, lowongan kerja di sana syaratnya hanya sebatas tingkat pendidikan dan bisa menguasai bidang tersebut, serta dicantumkan gaji di kolom lowongan. Di sisi lain, ada beberapa tekanan pekerjaan dialami dan juga terkadang tidak sesuai dengan gaji yang diterima. Pola kerja yang berbelit-belit, kemudian lingkungan yang toksik, juga maraknya bullying dan juga pelecehan seksual, serta adanya keterlambatan dalam pembayaran gaji. Nah, hal ini juga dibarengi dengan berita yang viral baru-baru ini. Kisah tentang kepala desa Sukamulya di Ciamis, yaitu yang bernama Doni Romdani, yang mundur dari jabatannya, yaitu kepala desa Sukamulya, mengundurkan diri karena lebih memilih kembali bekerja di Jepang. Kadis tersebut memutuskan mundur dari jabatannya pada 2024 lalu, padahal masa jabatannya masih tersisa 2 tahun gitu ya. Merujuk pada hal tersebut, penghasilan tetap Dodi Romdani yang senilai 3.250.000 ini, Dodi juga berhak mendapatkan tunjangan akhir masa jabatan sebagai kepala desa sebesar 6 juta rupiah. Dan sebelum resmi mengundurkan diri, Dodi juga sempat untuk berkonsultasi dengan bagian hukum Setda dari Ciamis. Dari data yang beredar, ternyata gaji pekerja di Jepang per Oktober 2024 adalah sekitar 1.055 yen per jam atau setara dengan 108.000 per jam. Dengan asumsi jam kerja 40 jam per minggu, maka gaji bulanan untuk pekerjaan penuh waktu adalah sekitar 168.800 atau sekitar 17 juta rupiah. Sedangkan gaji rata-rata pekerja di Jepang pada September 2024 adalah 264.194 yen atau sekitar 26,9 juta rupiah per bulan. Nah, jumlah ini menunjukkan kenaikan terbesar dalam 32 tahun terakhir. Selain gaji pokok, pekerja di Jepang juga mendapatkan tunjangan tempat tinggal dan juga transportasi dan juga banyak sekali fasilitas lainnya. Nah, beberapa faktor yang membuat banyak TKI bekerja di Jepang diantaranya adalah gaji yang menjanjikan, biaya hidup yang relatif terjangkau, peluang kerja yang luas, sistem kerja yang teratur, juga kesempatan pengembangan diri. Nah, makin menarik kayaknya kerja di sana nih. Yang kedua, pendidikan. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 10 berapa? 60. 30. Banyak warganet juga dalam seruannya Kabur Aja Dulu menyinggung soal pendidikan yang ada di Indonesia. Mulai ada yang menilai sistem pendidikan yang dinilai masih sangat buruk di Indonesia, dan juga maraknya bullying bahkan sampai kehilangan nyawa. Ditambah banyaknya oknum yang di bidang-bidang pendidikan kerap bermasalah. Contohnya seperti beberapa pejabat pendidikan dinilai tidak terlalu memperhatikan sistem pendidikan. Bahkan sektor pendidikan di Indonesia disebut memiliki korupsi tertinggi di Indonesia. Nah, selain itu ada membahas masalah gaji tukin maupun pensiunan yang kerap bermasalah. Sehingga tidak sedikit juga menyinggung oknum tenaga pengajar yang kurang memberikan kontribusi terbaik
dalam proses mengajar. Ini disebabkan karena minimnya gaji tenaga pengajar yang diterima. Yang ketiga, sistem hukum. Selain pekerjaan maupun pendidikan, sejumlah netizen juga kerap merasa jenuh akan sistem hukum yang dilakukan oknum pihak berwenang. Mulai dari penyalahgunaan wewenang yang dinilai tidak adil dalam melakukan proses hukum, hingga lambatnya laporan pengaduan masyarakat. Seperti contohnya kasus yang viral kemarin, yaitu bos mobil rental yang mobilnya digelapkan penyewa, dan ketika mobilnya dibawa kabur, bos mobil rental tersebut meminta pendampingan oleh oknum kepolisian dikarenakan bos mobil tersebut mendapatkan ancaman penembakan dari orang yang menggelapkan mobil tersebut. Oknum kepolisian tersebut memberikan proses yang berbelit-belit. Kabarnya dikarenakan situasi darurat bos mobil rental tersebut, akhirnya beliau melakukan penyelidikan sendirian tanpa perlindungan dari pihak kepolisian. Dan di kasus lain, banyak masyarakat yang mengalami tindak kejahatan namun pihak berwenang sering berbelit-belit dalam melakukan proses penyelidikan. Selain itu, banyak berita beredar yang awalnya korban kebanyakan malah jadi tersangka. Sebagai contoh berita tentang korban yang membela diri dari begal namun malah dijadikan tersangka. Terakhir ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi, ya paling tidak berteman. Ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami, ya. Bahkan ada yang membandingkan pihak kepolisian dengan pihak pemadam kebakaran. Ini juga unik. Emang aneh-aneh aja netizen nih. Keempat, politik. Cukup banyak juga netizen yang turut menyoroti sistem perpolitikan maupun para politikus di Indonesia yang kian tidak sesuai untuk memperdulikan aspirasi masyarakat. Bahkan para politikus itu sendiri memanfaatkan suara masyarakat ketika masa kampanye politik. Dan tidak sedikit pula setelah mereka menjabat, mereka melupakan janji-janji yang dilontarkan ketika waktu kampanye politik. Nah, jawabannya pasti itu hanya oknum, guys. Banyak kok yang baik, ya juga sih. Selain itu, banyak juga para politikus yang terlibat dalam kasus korupsi. Juga beberapa tidak kompeten dalam bidangnya, hingga berbuat hal yang tidak senonoh maupun melakukan tindakan asusila lainnya. Sebab kelima, kehidupan sosial. Meski tidak terlalu banyak menyoroti ini, dalam seruan tagar Kabur Aja Dulu juga ada yang turut membahas kehidupan sosial di Indonesia. Sebut aja beberapa yang kerap menjadi sorotan, dimulai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, lingkungan yang toksik, kerabat, keluarga yang terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, dan juga maraknya kejahatan di jalan yang dilakukan oleh gangster, ditambah ada judi online, kualitas udara buruk, penyebaran hoax dan juga konten viral, maupun konten-konten tak senonoh yang tidak mengedukasi, serta masih banyak lagi lainnya. Maka dari permasalahan-permasalahan di ataslah membuat sejumlah netizen merasa gerah. Bahkan beberapa turut merekomendasikan jika ingin pindah dapat mencoba di Denmark, Belanda, Norway, Belgia, Perancis, Swedia, Jerman, Jepang, Australia, Dubai hingga Inggris. Nah, itu pilihan negara-negaranya. Kemunculan tagar Kabur Aja Dulu menjadi berkaitan dengan fenomena brain drain yang telah lama terjadi di Indonesia dan juga negara-negara berkembang sejak lama. Apa sih itu brain drain dan bagaimana dampaknya terhadap negara? Brain drain atau human capital flight adalah fenomena
ketika orang pintar dan berbakat atau juga orang kompeten lebih memilih untuk bekerja di luar negeri. Brain drain seringkali terjadi di negara-negara yang berkembang. Banyak orang dengan profesi seperti dokter, ilmuwan, hingga insinyur yang memilih untuk berkarir di luar negeri. Hal tersebut terjadi untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi di negara lainnya. Ini wajar sih ya. Juga mencari standar dan kehidupan yang lebih baik karena belum bisa mendapatkan di negaranya sendiri. Dan selain itu, alasan lainnya misalnya karena ketidakstabilan politik hingga penyimpangan norma dan agama. Nah, di Indonesia, fenomena brain drain ini terjadi sejak tahun 1960-an. Merangkum dari portal berita Universitas Pendidikan Indonesia, banyak mahasiswa yang tengah menimba ilmu di Rusia memilih tidak pulang ke Indonesia. Pada tahun 1980-an, ketika Menristek B.J. Habibie mengirim banyak remaja untuk belajar ke luar negeri, mereka juga memilih untuk bekerja di banyak perusahaan Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara berkembang tentu akan mendapatkan dampak dari fenomena brain drain ini. Yang perlu negara lakukan hanyalah mendata, tahu siapa ada di mana. Dan kalau misalnya dia lagi ada kerja di perusahaan besar, di Tesla kah, di Google kah, di Microsoft kah, data aja siapa di mana. Lalu data skillnya, kemudian nanti ketika mereka sudah ini, nggak tunggu mereka kembali, malah negara inisiatif tanyain, lu mau pulang nggak? Kalau lu mau pulang, ada nih ibu kota negara, tapi negara juga harus bayarnya fair, gitu loh. Kalau at least sama lah sama yang dia dapat di sana, supaya dia mau pulang, dan pasti mau pulang. Untungnya buat negara gede banget karena dia kan pulang dia bawa ilmu. Boleh iya, laptopnya Microsoft dia tinggalin, barang-barangnya Microsoft dia tinggalin, tapi kan di sini dia bawa pulang. Dia bawa pulang intellectual propertinya Amerika, dia bawa pulang intellectual propertinya Inggris. Melansir dari laman Investopedia, brain drain memiliki dampak besar bagi negara berkembang, seperti sulitnya menemukan orang yang kompeten dengan keterampilan serupa meski dengan profesi yang sama. Hal tersebut bisa menyebabkan hilangnya pendapatan pajak dan juga bisa mengakibatkan pajak yang lebih tinggi untuk kekurangan tersebut. Selain itu, kurangnya sumber daya berkualitas yang mungkin saja tidak bisa dirasakan warga negara, seperti pendidikan dan juga perawatan kesehatan yang akan berpengaruh pada kualitas hidup warga negara. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding memberikan tanggapan terkait maraknya tren kabur aja dulu yang tengah digandrungi oleh generasi muda di media sosial atau medsos. Abdul Qadir Karding juga menyampaikan KP2MI siap memfasilitasi generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat bersaing dalam memperoleh pekerjaan di luar negeri. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu Mas, itu gimana? Kabur aja dulu ada apa? Hashtag nggak apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, nggak balik lagi. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak, tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Bapak emang udah bisa ngasih makan rakyat atau malah Bapak makan uang mereka? Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Guys, bagi yang ingin kabur atau diaspora di luar negeri, jangan sampai kamu kabur ke luar negeri dengan modal dengkul atau modal nekat aja. Diperlukan persiapan yang matang untuk berdiaspora keluar Indonesia. Dan fenomena kabur aja dulu nampaknya akan menjadi PR bagi pemerintah untuk memperbaiki berbagai sektor, seperti sektor pekerjaan, pendidikan, hukum, sosial, dan lain-lain. Dikhawatirkan fenomena ini ketika menjadi lebih besar lagi, Indonesia akan kehilangan talenta terbaiknya secara besar-besaran. Dan sebagai umat muslim, mari kita doakan semoga Indonesia menjadi lebih baik dan kita sebagai warga negara Indonesia tetap harus memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat. Minimal lingkungan di sekitar kita atau lingkungan keluarga. Guys, jika dirasa ini menarik, silakan lanjut aja diskusi di kolom komentar dan share link tayangan ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi di tayangan beruntung berikutnya. Silakan tulis kolom komen kira-kira
mau kita bahas topik apa lagi di Beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.